Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Arifin dari kelas 10 Sija. Kali ini saya akan membahas salah satu peninggalan sejarah Islam di Kota Malang, yaitu Masjid Bungkuk. Malang dikenal sebagai wilayah yang memiliki nilai sejarah yang kuat. Ini mengingat begitu banyak peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini. Salah satu peninggalan sejarah Islam yang perlu dikenal banyak khalayak yakni Masjid At-Thawriyah atau Masjid Mbah Thohir, berada di Jalan Bungkuk, Singosari, Kabupaten Malang. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Bungkuk. Sebutan Bungkuk muncul dari masyarakat sekitar yang melihat banyak jamaah di tempat ini yang membungkuk karena sholat. Tidak tahu sejak kapan itu muncul, yang pasti sebelum pengurus Masjid Bungkuk ini lahir, nama itu sudah ada. Penampilan Masjid Bungkuk sebenarnya tak jauh berbeda dengan arsitektur bangunan bernuansa Islam lainnya. Hanya saja tingginya masjid di antara rumah-rumah yang berada di Jalan Bungkuk membuatnya mudah terlihat. Konsep bangunannya pun sangat sederhana, tapi indah membuat siapapun yang memandangnya. Konsep bangunannya sederhana, tapi indah, yang membuat siapapun yang memandangnya akan kagum. Bahkan masjid ini pun nyaman digunakan untuk menjalankan ibadah sholat. Di dalam masjid terdapat 4 tiang berbentuk kubus yang tegak di tengah-tengah area dalam ruangan. Tiang yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran kaligrafi yang terlihat begitu mencolok. Tak hanya itu, tiang ini juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Malang Raya, terutama di Singosari. Ya, memang sudah lama sejak masjid ini ada. Masjid ini sangat disegani oleh masyarakat. Masjid awalnya didirikan dalam bentuk yang begitu sederhana dan kecil. Bukti itu terlihat dari 4 tiang berbentuk kubus yang ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meter. Tiang ini terus diperbaiki dan dirawat sehingga mampu berdiri tegak hingga saat ini. Di lahan masjid ini sebelumnya juga sering ditemukan bata merah tua yang menandakan adanya peninggalan yang lebih tua dibandingkan Masjid Bungkuk. Bahkan sang penjaga masjid pernah menemukan koin lama dan gelang lengan bekas prajurit Singosari pada masa pemugaran sekitar 2008. Namun sayangnya barang-barang ini hilang dan sudah berpindah tangan tanpa diketahuinya. Penjaga masjid menerangkan, masjid ini berdiri tak lepas dari sosok Kiai Hamimuddin yang merupakan mantan laskar Pangeran Diponegoro yang lari dari pengejaran Belanda sekitar tahun 1830 Masehi. Di area yang kini bernama Jalan Bungkuk, Hamimuddin mulai mendirikan tempat tinggal, musola, dan pondok pesantren. Menurutnya juga, Singosari dikenal sebagai area di Malang yang cukup berdalaman dan sulit diakses di zaman dahulu. Selain itu, wilayah ini juga memiliki nilai Hindu-Buddha yang begitu kuat karena pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Singosari. Oleh sebab itu, kehadiran Kiai Hamimuddin sudah jelas menjadi langkah awal penyebaran Islam di Malang Utara.
Di tengah-tengah usahanya menyebarkan Islam, muncul sosok Mbah Thohir yang menjadi santri paling menonjol di antara lainnya. Santri yang berasal dari Bangil ini ternyata mendapatkan karomah dari Sang Ilahi. Beliau disebut-sebut dapat melihat Ka'bah dari lubang kecil di tembok area imam. Hingga kini, masjid tertua dengan daya tampung 800 jamaah ini masih berdiri tegak di Jalan Bungku. Masjid tak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi juga untuk ibadah sunnah lainnya, seperti tarawih, sholat Jumat, dan sebagainya. Masyarakat sekitar juga sering menggunakan masjid berlantai 2 ini sebagai tempat pengajian. Bahkan, masjid ini juga sering dijadikan tempat ziarah masyarakat Malang dan sekitarnya. Kedatangan para peziarah ini tak lepas dari keberadaannya makam keluarga Kiai Hamimuddin di belakang masjid. Di area ini terdapat 13 keturunan. Di area ini terdapat 13 makam keturunan Kiai Hamimuddin, termasuk sosok Mbah Thohir. Di sini juga terdapat makam mantan Menteri Agama era Bung Karno sekitar tahun 1947 sampai 1949. Maskur. Istri cucunya Mbah Thohir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada kesalahan kata atau pengejaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.